Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Silakan dibuka surah Al-Ma'arij. Dibuka surah Al-Ma'arij. Surah keberapa Al-Ma'arij? Ketemu? Coba angkat tangan yang ketemu surah Al-Ma'arij. Ya, bismillah. Coba silakan baca ayat 1, 2, 3 sampai 10. Baca ayatnya, baca terjemahnya. Silakan. Megang Qurannya jangan tangan kiri ya, tangan kanan. Baca ayatnya, baca terjemahnya. Enggak. Makasih ya, Pak. Siapa yang sudah selesai baca? Kecepatan. Dinikmatin. Sa'ala sa'ilum bi'adzabin waqi'. Seseorang bertanya tentang azab yang pasti terjadi. Gitu. Lil kafirina laisa lahu dafi'. Bagi orang-orang kafir yang tidak seorang pun dapat menolaknya. Bisa jadi sa'il ya, bisa jadi sa'il di dalam ayat 1 surah Al-Ma'arij. Bisa jadi kita sendiri. Karena arti dari atau tadabbur dari sa'ala sa'ilun ini tidak cuman terjemahannya adalah bertanya ya, seorang penanya, tapi Allah ngasih tahu ada yang nantangin azabku. Terjemahan bebasnya atau tadabburnya bisa berarti ada orang-orang yang menantang azabku. Nah,
Pengetahuan kayak begini nih, seng gitu, masuk ke dalam, masuk ke dalam, itu bisa didapat kalau kemudian kita membuka koneksi itu sama Allah. Kita membuka koneksi itu sama Allah. A'udzunya yang benar, bismillahnya yang benar, terus minta dikasih tahu sama Allah. Nah, karena saudara-saudara datang kemari memang sengaja niat nuntut ilmu, insya Allah dikasih tahu oleh Allah. Barusan dikasih tahu, salah satu lewat lisan saya. Tapi mungkin ada sesuatu yang masuk nih di pikiran saudara, di hati saudara. Sa'ala sa'ilum bi'adzabi waqi'. Ternyata bisa jadi kita nih yang nantang Allah. Karena artinya atau tadabburnya dari sa'ala sa'ilum bi'adzabi waqi', Allah ngasih tahu ada orang-orang yang menantang azabku. Padahal azabku itu pasti terjadi. Ada nggak orang yang nantangin azab Allah? Yo kita ini, nggak usah mikirin orang. Hayya 'alas shalah. Terus saudara tidak datang kepada Allah. Antas sa'il bi'adzabil waqi'. Oh gitu ya, nggak mau datang nih, bener nih. Ini udah mau turun aja nih. Ramadan makan di tengah hari, sedangkan dia tidak haid karena dia laki-laki. Masalah kan? Maka huwa sa'il, dia itu penantang Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Allahu akbar. Apalagi yang jelas-jelas nantang. Negara yang tidak menjalankan syariat Islam maju. Kalau emang azab Allah ada di situ, mana majuan dia justru? Oh itu malah lebih eksplisit, malah lebih nantang lagi. Hai Tuhan, kalau engkau berani turun, waduh. Jangan salah loh. Artikel-artikel itu dibikin oleh orang-orang yang bergelar doktor. Kalau memang Muhammad itu benar, datangkan azab. Woi, udah ada hari ini. Di Twitter dari zaman dulu itu, saya pernah dapat itu. Ketika berbicara tentang LGBT, tunjukkan pada saya gitu. Di mana data orang-orang yang kemudian negaranya tidak sejahtera karena menerima kesetaraan gender misalnya. Itu zaman-zaman. Tapi tidak cuman kemudian kita pikirin bahwa ayat aja, melainkan kita juga pikirin ayat ini untuk diri kita. Mereka-mereka yang tidak pakai jilbab, mudah-mudahan dengan izin Allah Subhanahu wa taala bukan karena menantang, tapi mungkin karena belum siap. Beda. Ada perbedaan, bukan tipis tuh, banyak. Saya belum sanggup Ustaz, doain, mudah-mudahan saya bisa pakai suatu saat. Ya insya Allah saya doain. Tentang itu, tapi aturannya masuk. Wallahu a'lam bishawab. Zakat, saudara tidak mau mengeluarkan, menantang, sa'il sudah. Lil kafirina laisa lahu dafi'. Buat orang-orang yang kafir, yang sebenarnya azab itu tidak ada yang bisa menghalangi. Bacanya seperti itu. Silakan dibaca lagi dari mulai sa'ala sa'ilu lil kafirina, lil kafirina. Kafirina itu bukan berarti orang-orang kafir memang yang non muslim doang. Bisa jadi kita nih kafir, bisa jadi. Kafir itu fa'il dari kata kerja kafara. Fa'il dari kata kerja kafara. Bisa jadi kita ini kafir. Kita dikasih duit, belanja maksiat, kafir, kita kufur nikmat. Bisa jadi, bisa jadi. Ini namanya tadabbur. Bacanya kayak gitu.
lil kafirin. Astaghfirullah, jangan-jangan saya masuk orang-orang yang kufur nikmat ya Allah. Dikasih waktu malah saya ngomongin orang. Kufur nikmat tidak? Kufur nikmat. Dikasih telinga kemudian tidak mau mendengar nasihat. Apa sih lo nasihatin gua mulu lo? Kufur tidak? Kufur. Coba kalau sama Allah, Allah matiin tuh kuping. Oke, baik. Karena kamu tidak suka dikasih nasihat, aku matiin sama sekali pendengaranmu. Cung! Gak dengar sama sekali. Laisa lahu dafi'. Kalau Allah udah menurunin, laisa lahu dafi'. Gak ada yang bisa nolak. Terus berangkat. Minallahi dzil ma'arij. Ma'adzi za. Si Muhammad za. Betul ya? Kurang dikit. Saya yang gak lolos-lolos nih. Tapi saya menikmati setiap upaya kita ngebetulin bacaan kita, setiap upaya kita ngebenerin cara komunikasi kita. Orang kan belajar public speaking toh, supaya apa? Supaya dia mampu bicara sama manusia kan? Tanggung bos, bicara sama manusia. Bicaranya sama Allah, nanti Allah yang ngomong sama manusia. Oh keren. Public speaking itu adalah how to train you. Oke? Bagaimana mengajar kamu, mengajar kita, kalian, saya. Apa yang diajarin? Ability to speak. Kemampuan untuk bicara. Ability tulisannya ability. Nggak pakai Y, ability. Ujungnya I. Ability to speak. Kita tanggung kan? Speak sama orang. Namanya, kalau tahsin, belajar qiraat, kita ngebenerin bacaan kita, berarti kita ngebenerin komunikasi kita sama Allah. Masya Allah. Dzil ma'arij. Terus. Minallahi dzil ma'arij. Apa artinya itu? Azab itu dari Allah. Dzil ma'arij. Yang memiliki tempat-tempat naik. Tangga-tangga. Kita tidak pernah tahu. Tangganya tuh kayak apa nggak paham. Apakah tangga itu seperti yang kita lihat. Yang kita tahu. Atau seperti apa. Nggak ada yang paham. Tapi ada penjelasan sedikit dari Allah. Nah, kalau ketemu penjelasan di ayat berikutnya, ini namanya tafsir ayat bil ayat. Tafsirul ayati bil ayati. Atau bil ayati. Tafsir ayat dengan ayat. Ta'rujul malaikatu. Dilihat lagi Qur'annya. Ta'rujul malaikatu. Warruhu para malaikat ya, para malaikat dan Jibril ta'ruju ilaihil malaikatu ya. Warruhu ta'rujul malaikatu warruhu ilaihi fi yaumin, naik itu para malaikat dan Jibril ilaihi kepada Allah fi yaumin, dalam satu hari, kana miqdaruhu di mana ukuran seharinya itu khamsina alfasanah, setara dengan 50.000 tahun. Terus lanjut. Fasbir sabran jamila. Maka bersabarlah engkau wahai Muhammad, Allahumma shalli wa sallim barik alaihi, sabran jamila, dengan kesabaran yang baik. Terus baca lagi dari ayat 6, 7, 8,
8, 9, 10. Silakan. Bacanya pelan-pelan sampai masuk dalam hati dan pikiran. Dan kaitkan dengan kehidupan kita. Mampu nggak kita membayangkan ayat 7, 8, 9, 10? Mampu nggak? Yauma takunus sama'u kalmuhl. Mampu nggak tuh kita membayangkan perubahan warna langit itu? Terus membayangkan gunung bagaikan bulu-bulu ya yang berterbangan. Wa takunul jibalu kal'ihn. Sudah dibaca? Perhatikan ya. Masya Allah ini. Subhanallah, maha besar Allah. Segitu jauhnya Allah subhanahu wa ta'ala punya arsy. Punya kedudukan. Sampai malaikat dan Jibril kalau mau lapor sama Allah, naik kepada Allah, perlu perjalanan. Ya. Satu hari yang kadarnya itu 50.000 tahun. Tapi Allah bisa dekat sama kita gitu. Ini istimewa ini. Allah mengatakan kepada kita bahwa Allah lebih dekat daripada urat leher kita. 50.000 tahun loh. Sekarang geser kepada surah Al-Haqqah. Surah Al-Haqqah, surah ke-69, ayat 17. Silakan dibaca dulu. Al-Haqqah ayat 17. والملك على أرجابها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية والملك على أرجابها.
wa yahmilu 'arsya rabbika fawqahum, yani fawqana yawma idzin thamaniyah. Kita pernah ngaji ya, insyaallah ya. Coba buka surat Ghafir. Surat ke-40 ayat 7. Saya biasanya sering baca Quran kalau tausiah. Tapi ini ada Syekh Muhammad. Nggak enak saya baca Quran. Ada guru kita. Maksudnya Syekh Muhammad suruh pulang dulu nih. Apa-apa sekalian dikoreksi ya saya. Coba dibaca. Ayat 7. Selesai baca ayat 7, balik lagi ke ayat 17 surah Al-Haqqah. Baca dulu ayat 7 surah Ghafir. Coba dapat sesuatu nggak? Silakan sambil dibaca ya, sambil saya sedikit berusaha ikut belajar juga sambil menjelaskan. Malaikat-malaikat pembawa arsy. Malaikat-malaikat pembawa arsy. Ada dua malaikat di situ. Pertama ada malaikat yang membawa arsy, yahmilunal arsya. Yang satu lagi siapa? Waman haulahu. Dan malaikat-malaikat yang berada di sekeliling arsy. Waman haulahu, jadi waman haulal arsy. Alladzina yahmilunal arsya waman haulahu. Nah, malaikat ini dua kelompok malaikat ini itu turun. Allah. Ini kalau ente nggak megang Quran agak kurang ini. Setarmizi yang dirahmati Allah, dua kelompok malaikat ini, Sajamil, dua kelompok malaikat ini yang tidak pernah kita lihat dan tidak mampu kita melihat. Pada hari itu, yauma idzin, kita bakal ngelihat. Nggak tahu tuh teknologinya kayak apa itu. Pada hari itu tuh keadaannya seperti apa. Kita harusnya udah nggak bisa ngelihat apa-apa. Harusnya sudah tidak bisa melihat apa-apa. Tapi ternyata pada hari itu hari yang sangat istimewa. Coba balik ke surah Al-Haqqah ayat 17. Saudara perhatikan artinya, saya baca ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wal malaku ala arjabiha wa yahmilu 'arsya rabbika fawqahum yawma idzin thamaniyah wal malaku ala arjabiha وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ وَالْمَلَكُ عَلَى
أرجابها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية والملك على أرجابها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية والملك dan malaikat-malaikatnya ala arjabiha memenuhi seluruh langitnya Allah Subhanahu wa taala. Saudara, hari ini kita biasa aja ya. Biasanya enggak? Biasa aja kan? Enggak ada masalah toh. Tapi hari ini kalau ada tentara-tentara Amerika berdiri di pojok-pojok saudara semua, enggak ada angin, enggak ada hujan, tiba-tiba mereka ada di sini, enggak mungkin ente enggak bingung. Dan sorry, bukan cuma bingung, ente pasti takut. Apalagi dia datang dengan pakaian tentara mereka. Dan bukan cuma pakaian tentaranya Amerika. Ternyata kita melihat itu pakaian tentara-tentara gabungan. Dan masuk masjid dengan kaki yang kemudian dibungkus sepatu tentara. Dan kemudian senapan-senapan yang sudah diisi peluru dan siap untuk dilesakkan kepada kalian semua. Pada saya, pada kita. Gak mungkin saudara bisa santai. Gak mungkin. Gak mungkin saudara bisa ngomong, nanti sore kan, gak mungkin. Nggak mungkin. Nggak usah tentara gabungan. Bayangkan saudara, tentara Republik Indonesia kita cintai, yang selama ini menjadi kawan, polisi-polisi selama ini menjadi teman, barangkali menjadi istri saudara, barangkali menjadi suami saudari. Tapi hari ini bayangkan mereka ada di setiap sudut tempat kita ngaji ini. Di luar juga begitu, ada tank-tank segala macam. Nggak mungkin ente nggak bingung. Nih bayangin, yang turun kata Allah apa? Yang memenuhi langitnya apa kata Allah? Wal malaku. Wal malaku. Kalian akan melihat kata Allah, malaikat-malaikatku kata Allah apa? Memenuhi seluruh penjuru langit. Naik ke atas, naik ke atas. Ayat 16. Naik ke atas ayat 16. Kapan itu terjadi? Naik ke atas ayat 16. Kapan itu terjadi? وانشقت السماء فهي يومئذ واهية وانشقت السماء فهي يومئذ واهية. Saudara baca artinya. وانشقت السماء فهي يومئذ واهية وانشقت السماء. Ayo baca lagi. Baca terjemahnya, baca ayatnya, baca terjemahnya, baca. Ayo baca-baca. Jangan sekali baca. Sudah? وانشقت فهي يومئذ واهية والملك على أرجابها والملك على أرجائها. Sudah lihat? Wansyaqqatis sama. Kapan ini malaikat-malaikat ini turun? Dan malaikat yang turun ini bukan yang baik-baik loh. Malaikat-malaikat ini yang wan nazi'ati gharqa. Coba lihat An-Nazi'at.
Surah ke-79. Surah ke-79. وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا. Yang turun nih malaikat-malaikat yang begini modelnya, yang bengis, yang kejem, yang udah gak ada senyumnya. Kalau kita lihat, apa lo lihat-lihat begitu kira-kira? Kapan itu terjadi? Balik ke surah Al-Haqqah. وَانشَقَّتِ السَّمَاءُ فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَاهِيَةٌ وَالْمَلَكُ عَلَى أَرْجَائِهَا وَالْمَلَكُ عَلَى أَرْجَائِهَا. Malaikat-malaikat itu memenuhi gitu langit-langitnya Allah Subhanahu wa taala. Emang hari apa itu? Naik ayat 15-nya. Naik ayat 15-nya. فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ. Kita suka baca waqiah tiap hari ya. Cuman kaitannya sama rizki. Kenapa surat waqiah kok bisa kaitan sama rizki? Urusannya apa? Hubungannya apa? Ya ternyata kalau kita benar-benar seperti yang dimaksud dalam surat Al-Waqiah, ya di situ kan ada tauhid. Afara'aitum ma tumnun, afara'aitumul ma'a alladhi tashrabun, afara'aitumun nar allati turun. Semua itu tauhid. Terus bicara juga tentang azab-azab Allah. Lah kalau kita hidupnya benar, kita nggak buang waktu, kita nggak buang energi, itu udah rizki. Dan tentu keberkahan membaca Quran diantaranya ya memang rezeki berupa apa yang memang kita kehendaki juga. Baik itu kesehatan, jodoh, duit. Ayat 15. فَيَوْمَ إِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ. Pada hari ini terjadi hari kiamat. Naik ke atas lagi. Ayat 14. وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً. Silakan dibaca terjemahnya. وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ. Coba saudara. Oh, bayangin ini, coba. وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ. Kita disuguhkan satu film di mana ada satu orang punya kemampuan naikin semua benda-benda bumi ke atas begitu untuk kemudian dihancurkan. Bang, kayaknya udah terpesona banget. Ini satu dunia loh, bukan cuma bumi. Satu dunia. 250 miliar galaksi yang dinaikin oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini nih, kalau saya naikin botol air nih set ke atas, ente oh gitu. Saya bisa aja. Cuman dia nggak mau keangkat. Coba, wa humilatil ardu. Dipakainya wa humilatil ardu naibul fa'il. Yang udah ketahuan fa'ilnya. Humilatil ardu. Diangkat itu semua. Wal jibalu. Kemudian fadukkata. Oh. Dakkata wahidah. Begitu udah diangkat semua, tiba selesai.
Harusnya kan kita udah nggak bisa ngelihat apa-apa kan? Harusnya kita sudah tidak bisa melihat apa-apa. Di mana posisi kita kalau begitu? Di mana coba? Naik lagi ayat 13. 13. فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ. Baca. Lihat ayatnya, lihat terjemahnya. فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ Maka apabila sangkakala ditiup, sekali tiup. Ketika Rasulullah SAW barik alaih Mi'raj, Rasulullah melihat, diizinkan oleh Allah melihat Israfil. 1437 tahun yang lalu, jika hari ini adalah tahun 1437. 1400-an tahun yang lalu. Rasulullah diizinkan melihat keadaan Israfil. Israfil itu kakinya udah bergeser satu, trompetnya sudah di mulut, dan wajahnya sudah kepada Allah Subhanahu wa taala nengoknya. Artinya udah posisi siap. Siap tiup. Maka itu kata Allah apa? Balik ke surah Al-Ma'arij. Balik surah Al-Ma'arij. Balik. Ayat 6 dan 7. Ayat 6 dan 7. Surah Al-Ma'arij ayat 6 dan 7. Surah ke-70 ayat 6 dan 7. Tadi saya ada yang salah baca ya. Bukan arjabiha tapi arjaiha. Usia udah 40 nih. Udah pakai kacamata. Hamzah kan. Jadi bak. Iya, banyak dosa juga mata ini. Suka ngeliat ibu-ibu. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Sudah dibaca ayat 6 ayat 7 sudah? Innahum yarawnahu ba'ida wa narahu qariba. Innahum yarawnahu ba'ida wa narahu qariba. Udah deket ini malaikat. Aisyah ya? Aisyah udah datang. Mana Aisyah? Hafiz. Sah, sini Sah, Hafiz. Sa'ala sa'ilun bi'adzabin waqi'. Lilkafirina laysa lahu dafi' minallahi dzil ma'arij. Ta'rujul malaikatu warruhu ilayhi fi yawmin kana miqdaruhu 50,000 sanah fasbir sabran jamila innahum yarawnahu ba'ida wa narahu qariba yawma takunu as-samaa'u kalmuhl wa takunu al-jibalu kal'in al-hamimun hamimah. Sa'ala sa'ilun bi'adzabin waqi'. Innahum yarawnahu ba'ida. Ya udah, sana ke kolong dulu. Kita main sulap lagi.
bangku bisa bergerak, luar biasa. Nonton nggak? Iya. Aisyah hilang di mana Aisyah? Main petak umpet sama Aisyah paling enak. Udah belum sah? Udah. Gitu. Ada di mana? Cari dong. Gitu. Wah. Sana lagi. Nah, abangnya hilang. Di sana Kak Abang. Ya, ya. Innahum yarawnahu ba'ida. Rasulullah udah melihat Israfil, kakinya udah keangkat satu, geser satu. Kemudian tuh trompet, wallahu a'lam bissawab. Ya, nggak ngerti lah kita, pokoknya begitu aja udah. Itu trompet udah di mulutnya Israfil. Terus wajahnya udah kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya udah siap tiup. Lah kalau sudah ditiup apa yang terjadi? Balik ke surah Al-Haqqah. Kalau sudah ditiup apa yang terjadi? Dimulailah kejadiannya dengan ayat 14 16. Wa humilatil ardu wal jibalu fadukkata dakkatan wahidah. فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية. Allah nih nanti kalau kita jalan terus mulai dari juz 27, 28, 29, 30 itu ngepick. Saudara kalau bacanya pakai irama ya, kalau saudara bacanya pakai tadabbur, itu begini nih ayat itu. Bang, dak, terus naik terus itu. Speednya tuh ngebut. Padahal Allah udah mau habis. Udah juz 30. Tapi ntar begitu mulai al-hakumut turun lagi dia slow down. Dang. Terus sampai nanti ditutup